Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainatul Zulfa dengan NIM H2A019057 yang menjalani blok elektif Gizi Komunitas FK Unimus. Baik, eh, sebelumnya saya izin untuk memulai mengenai edukasi mengenai makanan pendamping ASI. Nah, yang pertama, strategi pemberian MPASI. Itu ada 4, yaitu tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan diberikan secara responsif. Tepat waktu itu MPASI diberikan apabila bayi sudah mulai memasuki usia 6 bulan. Karena ketika usia masuk 6 bulan, kebutuhan energi tidak hanya bisa dipenuhi oleh ASI. Maka dari itu diperlukan makanan pendamping yang lain yang dikenal dengan MPASI. Yang kedua adalah adekuat, yang mana pemilihan makanan pendamping ASI itu harus memenuhi kebutuhan energi mengenai karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral bagi bayi. Yang ketiga adalah aman dan higienis. Dalam mempersiapkan dan membuat MPASI itu harus menggunakan cara, bahan, serta alat yang aman dan higienis. Dan yang keempat adalah diberikan secara responsif. Seorang ibu itu harus belajar mengenai eh, penandaan sinyal lapar dan kenyang pada anak. Dan ketika ibu tahu kapan bayi itu lapar atau kenyang sehingga bisa memberikan MPASI sesuai dengan kondisi anak tersebut dan diberikan secara konsisten. Nah, pada pemberian MPASI itu direkomendasikan mulai umur 6 bulan. Nah, yang mana ada perkembangan fisiologis, perkembangan sensorik, motorik tertentu pada tumbuh kembang anak. Yang pertama, MPASI dimulai ketika anak sudah bisa duduk dan menahan kepalanya sendiri secara tegak. Hal ini berhubungan dengan MPASI yang teksturnya sudah lebih kental, sudah lebih eh, kental daripada ASI, sehingga untuk mencegah bayi itu tersedak ketika sudah masuk makanan pendamping ASI ke dalam mulutnya, ke dalam pencernaannya. Yang kedua, ketika sensoris dan motorisnya itu sudah berkembang, maka eh, bayi itu bisa memperlihatkan ketertarikan kepada makanan tersebut dan berusaha untuk meraih makanan tersebut. Yang ketiga, walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin, bayi itu tetap memberikan tanda-tanda lapar dan tidak tenang, walaupun sudah kenyang dengan ASI. MPASI itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Nah, MPASI itu bisa menyediakan sebanyak 200 kilokalori per hari. Nah, ketika awalan diberikan MPASI itu harus memperhatikan pemberian makanan pendamping ASI. Pertama kali cukup 2 kali sehari. Dan jumlahnya 2-3 sendok makan dalam sekali makan. Teksturnya itu dimulai dari makanannya dihaluskan bertekstur bubur kental. Dan bayi itu ketika awalan itu masih dalam tahap adaptasi dengan MPASI. Sehingga seorang ibu itu harus sabar dan tetap memberikan dorongan agar bayi mau makan. Dan jangan sampai memaksa bayi untuk menghabiskan makanannya. Nah, MPASI itu juga harus dipertimbangkan berdasarkan usia anak tersebut yang berkaitan dengan perkembangan anak. Nah, pada usia 0-6 bulan pertama itu perkembangan anak itu masih menunjukkan respon membuka mulut ketika sendok didekatkan di mulutnya dan bisa meraih makanan dari sendok ke mulut.
Namun ketika usia ini itu eh, cukup ASI saja sebagai untuk memenuhi kebutuhan energi bayi tersebut. Nah, ketika bayi sudah masuk 6 bulan ke atas, terutama umur 6 sampai 9 bulan, yang mana perkembangan bayi sudah bisa memindahkan makanan dari satu sisi mulut ke sisi yang lain, terus gigi depan bayi mulai tumbuh, dan bayi sudah bisa menelan dengan tekstur yang lebih kental. Nah, MPASI yang dibutuhkan itu tekstur yang saring atau makanan yang dihaluskan seperti bubur kental atau juga makanan yang dilumatkan. Cukup 2 sampai 3 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali makanan selingan dalam satu hari. Porsinya berapa? Yaitu 3 sendok makan dan bisa sampai setengah mangkuk berukuran 250 ml. Ketika bayi sudah beranjak umur, yaitu mulai umur 9 sampai 12 bulan, perkembangan bayi mulai bisa merapatkan bibir saat disuap dengan sendok untuk membersihkan makanan yang ada di sendok. Lalu, sejalan dengan bertambahnya gigi, tumbuhnya gigi, bayi bisa menggigit makanan dengan tekstur yang lebih keras, sehingga tekstur MPASI yang dibutuhkan itu cukup bisa dicincang halus, dicincang kasar, atau finger food, yaitu makanan yang bisa digenggam dengan jari. Untuk pemberiannya 3-4 kali makan besar dan 1-2 kali makanan selingan dalam satu hari. Porsinya itu bisa mencapai setengah mangkuk ukuran 250 ml. Nah, ketika bayi 12 bulan ke atas, itu bayi sudah bisa beradaptasi dengan segala macam tekstur makanan. Namun, kemampuan mengunyahnya itu belum sempurna. Dan juga bayi sudah bisa beradaptasi dengan segala menu makanan yang diberikan, termasuk makanan keluarga. Sehingga tekstur sudah bisa disamakan dengan anak-anak atau orang dewasa, yaitu berupa makanan keluarga, dan frekuensinya tetap sama, diberikan 3-4 kali makan besar dan 1-2 kali makanan selingan. Untuk porsinya diperbanyak, bisa 3/4 sampai 1 mangkuk penuh ukuran 250 ml. Nah, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan energi pada bayi sudah bisa dikenalkan protein hewani dan protein nabati. Dan ketika diberikan makanan telur, daging, dan ikan harus dimasak matang, benar-benar matang. Nah, untuk anak berusia di bawah 1 tahun, hindari pemberian jus buah dan hindari penggunaan pemberian madu. Yang penting adalah higienitas dan keamanan, yaitu pada bayi sebelum dan sesudah makan itu dicuci tangannya. Dan hindari pemilihan makanan yang kadar lemaknya tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Nah, untuk alat dan bahan, itu harus diperhatikan kebersihan dan keamanannya. Begitu juga dengan wadah, untuk wadah makanan matang dan mentah itu harus dipisahkan. Untuk penambahan kalori tertentu bisa menambahkan minyak, mentega, atau santan. Nah, strategi makanan sehat. Teruntuk ibu, itu bisa jadi harus menawarkan 10-15 kali pada anak sebelum anak mau memakannya. Apalagi itu makanan baru. Ibu harus memberikan contoh bagaimana makanannya, sehingga anak itu bisa sekalian belajar untuk memperhatikan dan mencontoh ibunya sampai anak itu mau makan makanan baru tersebut. Nah, jus buah. Jus buah itu sebaiknya dihindari sebagai MPASI pada bayi karena gula yang dikandung itu lebih banyak. Dan hal itu bisa membuat anak lebih kenyang sehingga pada waktu jam makan tiba, anak itu malah tidak mau makan.
Untuk memenuhi kebutuhan buah, maka bisa diberikan buah potong. Lalu pada anak itu bisa diberikan pilihan rasa dan jenis makanan sehat yang bervariasi. Dan juga untuk melawan, untuk menghindarkan berbagai gangguan, maka saat jam makan berlangsung, matikan TV, komputer, atau HP. Nah, pada waktu selingan, di antara waktu makan, itu apabila anak terlihat lapar, bisa diberikan makanan selingan, ditawarkan dan diberikan makanan selingan. Terus pada tibanya waktu makan, itu bukan hanya tentang makanan saja, tetapi ibu juga bisa membangun komunikasi, berinteraksi dengan anak untuk membangun hubungan keluarga yang kuat dan juga mendorong perkembangan anak. Dan yang terpenting adalah jangan memaksa anak untuk makan. Justru hal ini akan mengakibatkan anak menolak untuk makan dan tidak menghabiskan makanannya. Nah, baik. Untuk materi ini saya ambil dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan judul pemberian makanan pendamping ASI. Baik, itu saja. Sekian edukasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.